Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Aprilia dari Universitas Duta Bangsa Surakarta, program studi akuntansi. Nah, di sini saya mau mewawancarai Bapak selaku salah satu perangkat desa, lebih tepatnya di Desa Keongan, Kecamatan Nogosari, Kabupaten Boyolali. Nah, sebelumnya boleh Pak Sutrisno memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Ya, saya nama Sutrisno, asli warga Desa Keongan, dusunnya Sampicile, RT 7, RW 6, Desa Keongan. Saya jadi kepala desa sejak dilantik tanggal 12 Agustus 2019, sudah berjalan 3 tahun ini. Dan selama ini saya domisili di Keongan. Yang sebelumnya saya ngabdi di TNI sebelum jadi kepala desa. Ya. Terus apa yang dibutuhkan Mbak E selaku mahasiswa yang akan mengakhiri belajarnya? Baik, di sini saya sedikit mau menanyakan mengenai pengelolaan dana desa di Desa Keongan, Pak. Baik, langsung saya mulai saja. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apakah pemerintah Desa Keongan itu menyampaikan terkait informasi anggaran dana desa yang sudah turun? Itu boleh dari tahun 2022 atau 2021, Pak? Ya, gini. Jadi sejak saya menjabat kepala desa dari 2019, tepatnya anggaran 2020 ya, itu setiap tahun pasti turun. Dan sebelumnya seorang kepala desa karena dalam jenjang jabatannya itu 6 tahun, sehingga waktu awal saya menjabat kepala desa sudah menyusun RKPJMDes, jadi rencana pembangunan selama 6 tahun. Nah, setelah itu di dalam setiap tahunnya desa itu melaksanakan musrenbangdes, musyawarah yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat, ketua RT, RW, BPD dan semua perangkat dalam rangka penyusunan RKP. Jadi dalam RPJMDes tadi dijabarkan dalam setiap tahun kita menyusun RKP, rencana kegiatan pembangunan untuk tahun berikutnya. Kemudian untuk informasi ke masyarakat tadi, jadi seorang kepala desa itu tidak mengambil kebijakan sendiri, tidak. Itu yang menentukan bahwa tahun depan ini nanti akan untuk apa-apa-apa, itu juga sesuai hasil musren tadi yang melibatkan seluruh tokoh masyarakat termasuk BPD. Nah, setelah itu ada hasilnya tentang rencana kita ke depan. Untuk sistem memberikan informasi ke masyarakat yang lebih luas, yang saat itu tidak ikut musren, masyarakat umum maksudnya, kita buat banner kapan pengumuman. Oh, bahwa tahun depan itu untuk bidang 1, bidang pemerintahan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian di bidang 2, bidang pembangunan, contohnya pembangunan manusia ya, di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan fisik. Kemudian di bidang 3, bidang pembinaan masyarakat, bidang 4 pemberdayaan masyarakat, dan bidang 5 itu tak terbuka. Tak terbuka contohnya, oh ini COVID masih ada, kita menganggarkan untuk COVID. Oh ini masih perlu bantuan ke warga miskin melalui BLTDB, seperti itu. Jadi dalam memberikan informasi ke masyarakat ya sesuai hasil musren tadi, jadi semua masyarakat tahu karena kita umumkan secara umum. Jadi transparan gitu ya Pak terhadap masyarakat? Sangat transparan, dan bahkan untuk penentuan titik-titik mana saja yang mau dibangun itu sesuai hasil musren itu. Dan seorang kepala desa tidak bisa sewenang-wenang untuk wah ini merubah, ini tak taruh sana, tidak bisa. Kalau perencanaan yang sudah terrealisasi di tahun tersebut itu apa aja Pak? Kayak contohnya itu pembangunan jalan atau jembatan atau penerangan di jalan-jalan yang minim banget penerangan gitu Pak? Ya,
Sejak 2020 memang semua bidang ini terlaksana sesuai rencana. Kalau yang akhir-akhir ini di 2022 memang pembangunan fisik ini sangat minim, karena juga anggaran dana desa kan sudah ada perintah dari pusat. Contoh untuk 2022 kita itu masih mengalokasikan BLT yang bersumber dari dana desa, bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, itu dari pemerintah pusat disampaikan ke bawah itu minimal 40% dari dana desa. Sehingga dengan warga Keongan ini kemarin di 2023 itu untuk BLT sebanyak 103 KPM, keluarga penerima manfaat, 103 kali 12 bulan kali 300. Sehingga untuk pembangunan fisik di 2022 sangat minim sekali. Saya hanya bisa membuat itu jalan usaha tani yang di sebelah timur Makam Bowo sampai jembatan Badak yang dari Sukomulyo sana itu itu sekitar 6 km. Karena kenapa itu menjadi prioritas? Karena memang dengan luasan lahan yang seperti itu belum ada jalan satupun. Atau kemauan masyarakat saat muslim harus dibuatkan jalan, sehingga itu menjadi prioritas. Kemudian pembuatan tanah jalan usaha tani juga yang notabene juga penyambung antara desa Keongan dengan Budi, terutama di sebelah timur desa dengan itu jalur utama. Kemudian dengan adanya program air bersih Kamsimas, bantuan dari pemerintah pusat melalui DAK, dana alokasi khusus. Tetapi desa ini harus menyiapkan, harus ada air yang sudah mengalir di atas bumi, sehingga kita harus membuat sumur dalam, itu yang menyiapkan juga dari dana desa. Ya. Kalau kendala-kendala yang sering ditemui dalam melaksanakan realisasi itu apa? Selama ini belum ada kendala ya, berjalan lancar, karena memang mulai dari perencanaan sampai ke pembentukan TPK, tim pelaksana kegiatan, dan bahkan daftar harga per item, itu semen apa dan sebagainya sudah ada platform di situ. Jadi tetap akan sesuai angka. Paling kendalanya hanya di volume. Di volume gini. Karena kan semua pembangunan yang di desa ini kan selain ada PPK, saya itu memberdayakan masyarakat. Jadi yang mengerjakan warga masyarakat Keongan sendiri. Masyarakat sendiri, dan bahkan kalau volume itu justru kadang ada dari masyarakat swadayanya, minimal swadaya, sehingga volume itu akan lebih akan over, akan lebih gitu, tidak kurang dari RAP yang kita buat. Dan untuk prosesnya, jadi dana desa itu tidak turun sekali ke desa, itu tidak. Dari pusat sana dianggarkan ke desa A sekian. Setelah kita akan memulai, kita membuat pengajuan dulu. Pengajuan RAB, kalau dari desa ini diajukan ke Pak Camat. Oh, ini bulan ini mau membangun ini, titiknya di sana, anggarannya sekian, mapnya ini. Nah, nanti dipelajari oleh Pak Camat bahwa ini sumbernya dari BD. Setelah turun rekomendasi dari Pak Camat, bisa jalan. Setelah itu nanti jadi pembangunan jadi, itu juga diperiksa. Ada yang mereka dari tim kecamatan, dari tim inspektorat Boyolali, kalau sumber dananya itu dari bantuan Pak Gubernur, itu yang ada juga dari inspektorat provinsi, baik itu
volume, anggaran, kualitas, ini berapa itu yang ngecek. Jadi semua transparan. Kalau untuk skema pertanggungjawaban laporan keuangannya itu bagaimana? Laporan pertanggungjawaban keuangan itu memang dilakukan setahun sekali, biasanya di akhir tahun. Dari berbagai sumber tadi itu memang kalau di desa ini ada namanya KAUR keuangan atau yang biasa disebut bendahara. Jadi dari semua potos anggaran ini mana kalau seandainya ada yang sisa apa dan sebagainya, terakhir di penghujung tahun itu masih ada berapa seandainya tersisa. Nah, contohnya gini, apakah bisa ada sisa? Bisa. Contoh sebenarnya, di 2022 itu perintah pusat masih mengalokasikan 8% untuk penanggulangan COVID gitu kan. Nah, ternyata di 2022 ini untuk penyelenggaraan vaksin juga sudah berkurang, terus COVID juga sudah dirasa bagus, sehingga itu tidak terserap semua. Akhirnya itu jadi silpa di tahun 2022 untuk nanti bisa dialokasikan di 2023. Nah, biasanya hanya seperti itu, hanya kecil-kecil. Kalau yang untuk pokok besar-besar yang sesuai musren tadi itu mayoritas sesuai. Kalau sebangsa kesehatan, pendidikan, itu kan ya gimana ya, nggak bisa kita rencanakan. Kalau pengelolaan anggaran dana desa itu berarti sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku nih Pak? Sudah sesuai. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, tingkat kepercayaan masyarakat di Desa Keongan sendiri terhadap perangkat desa, khususnya perihal pengelolaan dana desa atau terrealisasinya yang sudah dilaksanakan itu seberapa besar Pak? Nah, kalau tingkat kepercayaan masyarakat yang penduduk Keongan sekitar 7.000 ini mengenai bidang pengelolaan anggaran, kalau para RW dan RT ini menyampaikan apa saja sesuai yang mereka dapatkan di sini, saya yakin itu sangat terbuka dan sangat terbuka. Itu dari satu hal ya. Terus yang kedua, melalui papan-papan pengumuman baliho udah kita cantumkan bahwa ini anggarannya sekian, ini anggarannya sekian, sehingga tingkat kepercayaan tinggi karena apa? Ternyata yang didata di sana itu dilaksanakan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, semua kritikan pembangunan itu selalu ada prasastinya. Selalu ada prasastinya, baik itu yang bersumber dari dana desa, dari bantuan bupati maupun bantuan gubernur. Dan dari awal pelaksanaan pembangunan sudah kita pasang plat bahwa di sini akan dibangun kalau seandainya betonisasi seandainya sekian meter ukuran sekian dengan anggaran sekian, sumber dana dari sekian, itu mulai pekerjaan baru mau dimulai sudah dipasang. Sehingga warga masyarakat secara umum bisa melihat, sudah tahu, dan dia pun bisa ngecek karena yang mengerjakan mereka. Oh ya, ini turun pasir sekian grade, oh ini semen ya yang mengoperasionalkan dia. Jadi ya nggak bisa lah kalau mau ini itu, intinya sesuai lah. Karena apa? Kalau nanti volume tidak tercapai, kalau kita juga yang menang. Dan kita itu bukan hanya melaksanakan sesuai anggaran, tapi bagaimana dengan anggaran yang ada bisa mencapai volume yang lebih. Caranya bagaimana? Masyarakat diikutkan, diberdayakan. Kalau indeks pekerja setiap satu orang sekian rupiah, kalau itu dikerjakan secara gotong royong oleh warga sekitar yang mendapat PPA pembangunan, itu akan lebih maksimal. Karena apa? Oleh warga sendiri akhirnya uang mereka kalau punya kas RT atau bisa untuk melanjutkan. Jadi kita sifatnya apa ya? Membantu dan mendorong pembangunan di duku-duku ini. Bukan pure ini murni dari sana terus itu duduk manis, tidak. Seandainya jalan ini panjangnya 400 meter, ternyata
untuk anggaran dari dana desa yang dititikkan di situ hanya bisa 300 meter. Ya. Terus bagaimana nih yang 100 meter? Seandainya jalan itu miliknya 2 RT, ya warga masyarakat 2 RT itu saya kumpulkan. Nah, nanti kalau membangun hanya nyampe sana, berarti tidak nyampe pinggir kampung, tapi anggaran hanya sampai di sana. Kira-kira warga bersedia nggak untuk melanjutkan? Nah, seperti itu. Akhirnya warga, wah iyalah sampai ujung ini, ujung dusun. Nah, ya. Maka itu rata-rata volume lebih dari rencana. Yang kita rencanakan, volume yang kita rencanakan hanya sesuai anggaran yang ada. Tapi pelaksanaan di lapangan akan lebih karena kita melibatkan sangat terbuka semua kali. Dan saya juga terbuka kapanpun, mau pagi, siang, malam, dimanapun, warga masyarakatnya terjawab. Selalu terjawab. Daripada nanti kalau nanya kemana-mana orang nggak ngerti. Nah, kalau ke saya sendiri, oh ini program kedepannya apa? Ini. Kurang jelasnya lihat itu di papan. Nanti saya. Baik, terima kasih atas wawancara yang sudah dilakukan. Terima kasih juga kepada Pak Sutrisno yang menyempatkan waktunya untuk saya wawancara ini, Pak. Untuk kedepannya saya harap bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lagi. Kemudian apabila saya membutuhkan informasi, Pak Sutrisno juga bersedia untuk memberikan penjelasannya lagi. Oke, terima kasih. Saya juga terima kasih bahwa Mbak selaku mahasiswi sudah berkenan berkunjung ke Desa Keyongan. Jadi ya mudah-mudahan apa yang Mbak kerjakan ini nanti berhasil dengan baik.